Jangan main Twitter kalau kamu belum tahu istilah ini. Kamus Twitter part kedua. 1, 2, 3, let's switch this up. Oke, di video sebelumnya aku udah pernah kasih tahu kalian kamus Twitter. Nah, selama 2 tahun ini ya, dari tahun 2020 sampai sekarang udah 2022, itu ada aja beberapa istilah-istilah baru di dunia Twitter yang kayaknya harus diupdate dan harus dikasih tahu ke kalian, karena banyak banget ternyata orang-orang yang main Twitter tuh tapi mereka belum tahu istilah-istilah atau kode-kode atau singkatan-singkatan yang ada di Twitter. So, aku bakal kasih tahu kalian beberapa singkatan dan artinya. Yang pertama adalah spill. Nah, kalian pasti sering denger tuh kata-kata spill ya kan? Spill kak, spill. Nah, sebenarnya spill itu apa? Jadi kalau kata spill itu sendiri dalam bahasa Inggris artinya tumpah. Nah, tapi di sini bukan tumpah secara harfiah ya, tapi spill yang dimaksud di Twitter itu adalah kasih tahu atau kayak semacam bocorin, tapi lebih ke arti ngasih tahu gitu sih. Yang kedua adalah tea atau teh. Nah, sebenarnya kata tea ini itu adalah gabungan dari kata sebelumnya yaitu spill. Jadi kata-kata spill the tea itu sebenarnya udah populer banget, udah terkenal banget lah dari zaman dulu, dari zaman-zaman paparazzi Hollywood gitu. Mereka tuh kalau nyebut ada sesuatu yang hangat itu biasanya mereka menyebutnya dengan kata tea. Atau bisa diartikan juga tea atau teh ini adalah gosip. Jadi beda dengan berita. Kalau berita itu kan suatu informasi yang udah valid dan udah terverifikasi ya kebenarannya, ini benar atau enggak. Sementara kalau gosip atau rumor ini kan masih kayak desas-desus, jadi kayak belum pasti gitu loh ini tuh benar atau enggak beritanya. Contohnya kayak misalnya di base nih, kalian ngelihat ada tulisan teh, ada teh gitu. Terus misalnya kalian lagi nongkrong gitu kan, terus teman kalian ada teh nggak, itu nanyain kayak misalnya ada gosip baru nggak, ada bahan obrolan baru nggak, ada gibahan baru nggak. Nah, itu tuh kayak semacam teh gitu loh. Kalau di Twitter dibilangnya teh. Jadi teh di sini bukan minuman yang dimaksud, melainkan sebuah gosip atau rumor atau cerita atau berita atau bahan gibahan gitu. Yang ketiga itu adalah WTS. Nah, kemarin tuh sempet rame banget istilah WTS ini dan pada bingung WTS apaan gitu, karena mungkin kalau googling nggak tahu ya WTS itu apa. Jadi WTS itu adalah singkatan dari want to sell, yang mana artinya mau jual. Kemarin tuh rame gara-gara orang-orang tuh pada nge-war tiketnya Blackpink, karena kan Blackpink fanbase gede banget ya, dan kayak orang awam aja tuh tahu Blackpink tuh siapa. Dan kebetulan juga banyak banget influencer yang pada ngomongin tiketnya Blackpink yang pada kehabisan gitu kan. Dan gilanya lagi orang-orang yang pada dapet tiket Blackpink itu mereka justru malah ngejual tiketnya gitu, padahal mereka tuh bukan fans. Mereka bilangnya kelebihan tiket lah segala macam gitu, padahal sebenarnya emang dijual aja gitu kan. Nah, mereka ini pada ngejual dan mencantumkan kata WTS di tweetnya mereka, yang artinya want to sell alias mau jual. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualan di Twitter ya, bisa jualan tiket, bisa jualan merchandise, itu pakai kata kunci WTS atau want to sell. Nanti secara otomatis kalau ada orang yang nyari di kolom pencarian Twitter, tweet kalian itu bakal muncul karena ada kata WTS-nya itu tadi. Nah, yang keempat adalah WTB gitu ya. WTB ini adalah kebalikannya dari WTS tadi. Jadi kalau WTS tadi itu want to sell, WTB ini artinya want to buy, yang mana artinya pengen beli. Jadi kalau tadi kan kalian pengen ngejual nih, pengen ngejual tiket. Nah, kalau WTB ini kebalikannya, kalian pengen beli tiket. Jadi kalian kehabisan tiket dan kalian pengen jual. Itu kalian pakai kata kunci WTB alias want to buy. Nanti secara otomatis juga orang pasti ngelihat, oh nih orang pengen beli gitu. Dan biasanya kalau kalian nyertain tweet ini, secara otomatis bakal ada orang yang nawarin, kak aku ada ini, kak ada ini gitu. Jadi kalau kalian pengen beli sesuatu, bisa merchandise, bisa tiket, bisa apapun, kalian bisa pakai kata WTB atau want to buy. Mungkin nanti aku akan bikin video terpisah untuk kamus perbedaan, tapi untuk sekarang aku kasih tahu aja dari istilah umum yang ada di Twitter, kalau WTB itu artinya want to buy. Oke? Yang kelima adalah OOT. Nah, kan banyak banget tuh yang pada bilang OOT nih, OOT. Sebenarnya OOT itu apa? OOT itu adalah singkatan dari out of topic, yang mana OOT atau out of topic ini artinya di luar dari topik pembicaraan. Contoh, misalnya nih ada base makanan, tapi manifestnya itu isinya bukan tentang makanan, melainkan dia curhat tentang cowoknya. Nah, ini yang disebut dengan OOT atau out of topic. Harusnya dia ngomongin tentang makanan, tapi dia malah curhat tentang cowoknya. Nah, ini nggak sesuai. Nah, biasanya kalau ada yang nggak sesuai kayak gini,
orang-orang pada ngingetin mereka dengan kata OOT atau kadang bahkan melapor ke base-nya supaya nggak out of topic lagi, karena base-nya ini kan tujuannya adalah untuk ngebahas makanan. Ya jangan ngebahas cowok gitu, jangan curhat tentang cowok, bahasnya tentang makanan. Jadi kalau misalnya kalian bahas sesuatu yang di luar topik pembicaraan atau di luar topik base, biasanya bakal diingetin sama orang-orang. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kalian lagi ngomongin apa gitu kan di Twitter, terus tiba-tiba ada yang mention kalian OT itu artinya kalian bicara tidak pada tempatnya gitu. Nah, yang keenam adalah OOMF. Ini adalah singkatan dari one of my followers, yang mana ini artinya adalah salah satu dari follower gue. Biasanya kata OOMF ini dituliskan ketika seseorang ini lagi ingin memberikan opini atau pendapat. Nah, biasanya dia menyertakan kata OOMF ini. Tujuannya adalah kayak semacam gini, kalau di real life ya, kalau ngasih tahu itu contohnya kayak temen gue pernah tuh gitu. Nah, itu tuh contohnya. Jadi dia ngasih tahu salah satu follower gue pernah ngalamin ini gitu, atau salah satu follower gue juga ada kok yang kayak gini gitu. Jadi dia ini ngasih tahu kalau salah satu followernya dia itu pernah mengalami hal yang sama dengan topik pembicaraan yang lagi dibahas di Twitter gitu. Jadi OOMF ini adalah salah satu dari follower gue. Oke? Yang ketujuh adalah MJB. Nah, MJB ini banyak juga sih disebut-sebut dan banyak juga yang pada bingung gitu kan. MJB itu apa? Jadi MJB itu adalah singkatan dari maaf JBJB. JBJB apa kalian nggak tahu kan JBJB? JBJB itu artinya join bareng. Jadi JBJB itu join bareng. Kalau MJB itu maaf join bareng. Contohnya gini, misalnya ada pembahasan tertentu. Pembahasan tertentunya ini tuh lagi dibahas sama orang yang nggak kalian kenal. Nah, kalian kalau mau ikut ngebahas, itu biasanya diawali dengan kata MJB. Jadi kayak numpang nimbrung dong gitu, istilahnya gitu. Jadi kayak numpang nimbrung dong, maaf join bareng gitu. MJB maaf join bareng, numpang nimbrung dong, kayaknya gini nah gitu. Jadi kalau kalian pengen nimbrung sesuatu atau menimbrung suatu topik dengan seseorang yang gak kalian kenal, kalian bisa awali dengan kata MJB. Sebenarnya nggak harus sih, cuman kayak kalau biar lebih sopan aja, kayak orang tuh nggak kaget gitu loh, ini siapa anjir tiba-tiba JBJB gitu. Nah, makanya suka dibilang MJB maaf join bareng gitu. Jadi intinya kayak nimbrung gitu. Nah, yang terakhir adalah nder atau sender. Nah, ini adalah istilah yang biasa digunakan di dunia perbesan atau dunia permenfesan. Kalian kalau belum tahu manifest itu apa, kalian bisa cek video aku yang part 1 ya, Kamus Twitter part 1. Aku taruh linknya di sini. Nder ini artinya sender atau pengirim. Jadi kalau kalian pernah lihat manifest atau satu postingan di base, nah orang yang ngirim ini namanya sender, atau kalau biar lebih singkatnya lagi nder. Biasanya kata-kata nder ini sering dipakai sebagai kata ganti untuk menyapa atau menyebutkan si pengirim itu tadi. Misalnya ada satu postingan nih, terus ada yang nanya, contoh di base makeup gitu ya, ada yang nanya rekomendasi dong moisturizer untuk oily skin misalnya. Terus nanti ada yang ngejawab nih, misalnya gue yang ngejawab gitu, pakai ini aja nder, ada labo gitu. Nah, nder itu kayak pakai ini aja sis ya. Tapi kan kita nggak tahu nih si pengirimnya tuh cewek apa cowok. Jadi supaya netral, karena gender itu sangat sensitif ya topiknya di Twitter, jadi bisa menggunakan kata nder untuk kata ganti seseorang gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa istilah-istilah di dunia Twitter yang mungkin belum kalian ketahui. Kalau misalnya kalian punya tambahan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on the next episode. Bye!